Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sepengetahuan orang banyak. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bersama dengan saya, Pendeta Nelson Sembiring dari GKRI Injili Misi Agape yang ada di Padang Bulan, Medan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang kehidupan umat manusia akan selalu berada dalam sebuah peperangan. Bukan peperangan secara fisik, tetapi peperangan secara rohani. Iblis akan selalu berusaha menghambat seseorang untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Iblis memang tak sanggup melawan kuasa Tuhan, tetapi setidaknya ia akan terus berusaha menghambat orang-orang datang kepada Tuhan. Ia akan berusaha untuk menghambat orang-orang percaya bertumbuh maksimal, sehingga pekerjaan Tuhan pun menjadi lamban. Jika tidak waspada, maka kita bisa menjadi korban keganasan setan yang bisa memakai segala cara dan memakai siapa saja untuk menghambat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita waspada terhadap malaikat yang sudah memberontak dan dibuang oleh Tuhan dari sorga. Itulah bintang timur, putra fajar yang disebut Lucifer. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan melihat bagian yang pertama. Bagaimanakah cara kerja iblis? Ini menjadi hal yang penting untuk kita pahami. Kita harus tahu bagaimana ia bekerja, sehingga akhirnya kita bisa waspada dan berhati-hati. Bagaimanakah cara kerja iblis? Yang pertama, bekerja melalui hati. Dikatakan tadi di Lukas 22 ayat yang ke-3a, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Ini artinya bahwa iblis bekerja melalui hati Yudas, sehingga Yudas merancangkan suatu kejahatan. Hal yang sama juga terjadi pada Ananias. Petrus berkata kepada Ananias di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sebab diketahui bahwasanya Ananias dan istrinya Sapira menjual sebidang tanah mereka yang sebelumnya dijanjikan akan dikembalikan, akan dipersembahkan hasil penjualannya kepada Tuhan melalui gereja, melalui hambanya Petrus. Tetapi hasil penjualan itu oleh mereka berdua
sebagian ditahan dan tidak diberikan. Sehingga Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?" Artinya iblis bekerja melalui hati Yudas, iblis bekerja melalui hati Ananias untuk merancang suatu kejahatan di mata Tuhan. Itu yang pertama, bahwa iblis bekerja melalui hati. Maka hati-hatilah dengan hati, sehingga akhirnya hati kita tidak menjadi tempat kuasa kegelapan iblis untuk mengambil bagian, sehingga kita menjadi tidak bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Yang selanjutnya, kedua, bagaimanakah cara kerja iblis? Bekerja melalui kelemahan kita. Di ayatnya yang kelima pasal 22 Injil Lukas tadi, di situ dikatakan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Artinya imam-imam bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepada Yudas. Dan Yudas diketahui adalah seorang pribadi yang silau dengan uang. Yudas yang menjadi salah satu murid Kristus Tuhan, dan dia memiliki posisi sebagai pemegang uang kas. Yudas sering mengambil uang kas yang ia pegang, dan ternyata itu dicatat di dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-6. Di situ juga diceritakan bahwa ada seorang wanita sedang mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Tetapi Yudas di dalam hatinya berpikir bahwasanya itu sesuatu yang mubazir. Bahkan dia berkata, "Untuk apa minyak yang mahal itu dihabiskan, sementara itu bisa digunakan, dijual, uangnya diberikan kepada orang miskin?" Tetapi sesungguhnya di hatinya tidak demikian, bahwa uang yang akan dihasilkan dari penjualan itu selanjutnya bisa masuk ke uang kas, dan akhirnya dia bisa menggunakan uang tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, iblis memakai kelemahan ini untuk menghancurkan Yudas. Bahwa Yudas adalah seorang yang cinta dengan uang, maka iblis memakai celah itu untuk menghancurkannya. Ananias dan Sapira juga binasa karena uang, sementara Daud rontok karena hawa nafsunya. Jadi inilah cara kerja iblis yang kedua, bahwa iblis bekerja melalui kelemahan-kelemahan kita. Tentu sebagai manusia yang berdosa, walaupun kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita memiliki kelemahan di berbagai aspek kehidupan. Dan kelemahan ini rentan digunakan oleh iblis untuk masuk ke dalam kehidupan kita, untuk membuat kita terpengaruh dan melakukan apa yang dikehendaki oleh iblis tersebut. Maka berhati-hatilah supaya jangan akhirnya kelemahan kita menjadi jalan masuknya kuasa iblis mempengaruhi kita di dalam bertumbuh, mempengaruhi kita untuk jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, siapakah yang dipakai oleh iblis? Jika orang yang dipengaruhi untuk menghambat pertumbuhan iman Kristen adalah mereka yang berada di luar orang-orang Kristen, adalah sesuatu yang normal. Tetapi yang sering terjadi, bahwa iblis sering memakai orang-orang Kristen itu sendiri. Siapakah mereka? Mari kita lihat di ayatnya yang ketiga tadi, bahwa yang menjadi korban iblis, bahwa yang dipakai iblis yang pertama adalah murid Yesus Kristus sendiri. Yudas adalah salah satu dari 12 murid, tetapi dia dipakai oleh iblis. Yudas dipengaruhi iblis untuk menghambat pelayanan Yesus. Hal yang sama juga pernah terjadi dengan Petrus.
bahwa Petrus pun dipengaruhi iblis untuk menjadi batu sandungan dalam pelayanan Yesus. Matius 16 ayat 23. Sehingga Yesus pernah berkata kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Yudas, Petrus, mereka adalah murid-murid Yesus, tetapi mereka dipengaruhi atau dipakai oleh iblis untuk menghambat pelayanan Yesus. Demikian juga seorang raja, itulah raja pertama Israel, Raja Saul. Bapak Ibu Saudara, bahwa dia adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi ketika dia ketakutan menghadapi bangsa Filistin sepeninggalan Samuel, maka ia menggunakan jasa iblis melalui seorang wanita petenung di Endor. Itu diceritakan di dalam 1 Samuel 28 ayat yang ke-7. 1 Samuel 28 ayat yang ke-7. Bagaimana di sana Samuel pergi ke Endor menemui seorang wanita petenung untuk memanggil kembali arwah Samuel. Inilah yang dipakai oleh iblis. Siapa dia? Murid Yesus. Artinya orang-orang percaya bisa dipakai oleh iblis untuk memperlambat pekerjaan Tuhan. Siapakah dia? Yang kedua adalah hamba Tuhan di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di sana dikatakan, lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala. Imam-imam kepala ini adalah hamba-hamba Tuhan di bait Allah. Dan dilanjutkan, dan kepala-kepala pengawal bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapakah yang dipakai oleh iblis? Hamba Tuhan. Para imam kepala dan kepala pengawal bait Allah bekerja sama dengan Yudas untuk menghambat, bahkan mengakhiri pelayanan Yesus. Hal yang sama juga dilakukan oleh seorang imam. Itulah Imam Amazia yang mengusir Nabi Amos yang bernubuat bagi bangsa Israel di Betel. Itu diceritakan di dalam Amos pasal 7 ayat 12. Artinya hamba-hamba Tuhan yang seharusnya memberitakan firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang seharusnya hidup dalam kebenaran, tetapi faktanya hamba-hamba Tuhan ini juga dipengaruhi atau dipakai oleh iblis untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Selain hamba Tuhan, iblis juga sering memakai anak-anak hamba Tuhan atau anak-anak orang percaya untuk membuat pekerjaan Tuhan terhambat, untuk membuat pertumbuhan iman orang tua menjadi macet. Eli adalah orang percaya, bahkan seorang imam besar, tetapi anak-anaknya jahat di mata Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 12 dan ayat 22. Bagaimana diceritakan di sana Hofni dan Pinehas melakukan hal-hal yang tidak benar sebagai anak-anak hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah orang-orang yang dipakai. Bahkan kalau kita baca lagi, ada seorang percaya bernama Ayub. Dia orang saleh, jujur, menjauhi kejahatan. Bahkan ketika anak-anaknya melakukan pesta pora, maka ia langsung memanggil anak-anaknya membuat korban pengampunan dosa. Ini artinya bahwa Ayub adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi istrinya menjadi satu penghambat bagi dia untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bahwa ketika dia diberkati, istrinya setia kepada Tuhan, setia kepada dia.
Tetapi ketika malapetaka datang oleh karena seizin Tuhan, maka istri Ayub berkata, "Masih tekunkah engkau bertuhan setelah semua ini terjadi? Masih maukah engkau mengikut Tuhan? Kutukilah Tuhanmu dan matilah." Artinya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak hamba Tuhan, demikian juga istri hamba Tuhan, bisa dipengaruhi atau dipakai oleh setan, kuasa iblis, kuasa kegelapan untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Ada seorang istri hamba Tuhan, ketika dia ada satu keributan dengan suaminya dan dia tidak bisa menahan dirinya, sehingga ketika suaminya berkhotbah dari atas mimbar di hari Minggu, ketika suaminya menyampaikan firman Tuhan, maka dari bawah dia menjawab, "Enggak betul itu, enggak betul itu." Ketika suaminya menyampaikan, firman Tuhan berkata, "Hai istri-istri, taatlah kepada suamimu sebagaimana kepada Kristus." Dan istrinya menjawab dari bawah, "Enggak betul itu, enggak betul itu." Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pelayanan hamba Tuhan ini akhirnya menjadi berantakan. Ia mengalami satu sakit penyakit yang luar biasa. Dan setelah beberapa lama ia sakit, pekerjaan Tuhan menjadi terhambat. Dan akhirnya dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu Saudara, siapapun bisa dipakai oleh iblis untuk menghambat pekerjaan Tuhan, untuk menghambat pertumbuhan iman. Maka kita harus hati-hati dengan tipu daya yang dilakukan oleh setan atau kuasa kegelapan. Yang ketiga, di manakah iblis bekerja? Jika iblis berkeliaran di bar, di kafe, di tempat remang-remang, adalah hal yang normal. Sebab memang di sanalah tempatnya melakukan praktek-praktek yang tidak benar. Tetapi faktanya iblis bekerja dan berkeliaran di rumah Tuhan. Kalau kita baca misalnya di ayat yang keempat, bahwa Yudas dan imam-imam kepala merancang kejahatan di bait Allah atau di gereja. Artinya iblis hadir mengacau di bait Allah. Yudas menerima uang sogok di bait Allah. Imam Amazia mengadu domba orang Israel dengan Amos di Betel. Bet itu artinya bait, Elohim, arti Betel adalah bait Allah. Itu diceritakan di dalam Amos pasal 7 ayat yang ke-10. Ini artinya bahwa iblis bekerja, hadir mengacau di bait Allah, di rumah Tuhan. Yang kedua, iblis hadir di tengah persekutuan orang percaya. Lukas pasal 22 ayat 21. Ini adalah suatu malam di mana Yesus bersama para muridnya mengadakan perjamuan terakhir sebelum Yesus diserahkan, sebelum ia disalibkan. Di mana Yudas hadir dalam perjamuan Paskah itu, mengikuti perayaan Paskah, ikut makan roti dan ikut minum anggur Paskah. Padahal bahwa ketika melakukan ibadah Paskah, inilah tubuhku yang terpecah untuk keampunan kamu sekalian. Inilah darahku yang tertumpah untuk mengampuni dosa-dosamu. Artinya ibadah Paskah, makan roti, minum anggur adalah satu ibadah pengakuan pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Dan Yesus berkata, peringatilah ini sebagai kenangan akan aku. Dengan kata lain bahwa malam hari itu, Yudas yang dipengaruhi oleh iblis ikut melakukan perjamuan Paskah. Iblis ikut mengakui dosa di hadapan Tuhan. Sebab
Ketika Yudas hadir di sana, maka Yesus berkata bahwa yang menyerahkan aku, dia ada makan bersama-sama dengan aku malam hari ini. Artinya iblis ada hadir dalam kumpulan orang-orang percaya, dalam persekutuan orang-orang percaya. Jadi jangan kita heran jikalau di sebuah gereja, di sebuah persekutuan, ada orang-orang yang suka mencari keributan. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kedamaian. Ada orang-orang yang tidak memberikan satu kontribusi, tetapi malah sebaliknya dia yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak berbicara, sementara tidak memberikan kontribusi apa-apa. Karena memang orang-orang seperti ini ada hadir dalam kumpulan orang percaya, dan itu adalah pekerjaan iblis, pekerjaan setan yang ada di belakangnya. Bapak Ibu Saudara, inilah dia bahwa iblis hadir bekerja bukan di kafe, bukan di bar, bukan di tempat remang-remang, tetapi iblis berkeliaran di rumah Tuhan, di dalam persekutuan orang percaya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimanakah cara melawan iblis? Ini menjadi penting supaya akhirnya kita tidak dipengaruhi, dan andai kata pun kita dipengaruhi, akhirnya kita sadar dan bisa keluar dari pengaruh kuasa setan, kuasa iblis tersebut. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, di ayatnya yang ke-6 tadi firman Tuhan berkata demikian, ia menyetujuinya. Ini artinya Yudas menyetujui kesepakatan dengan imam-imam kepala tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, cara kita melawan iblis, jangan pernah menyetujui tawaran iblis. Jika iblis menawarkan atau meminta kita untuk melakukan keinginannya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka ia akan lari daripadamu. 2 Petrus 5 ayat yang ke-9. Ini menjadi penting, bahwa kadang-kadang memang yang ditawarkan oleh iblis ini sepertinya masuk akal, memberikan keuntungan, memberikan jalan keluar. Tetapi faktanya, apa yang ditawarkan oleh iblis ini akan membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, tidak bertumbuh di dalam iman. Maka jangan pernah menyetujui tawaran iblis, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, jangan pernah menyetujui. Yang kedua, masih di ayatnya yang ke-6 tadi, lanjutan firman Tuhan berkata demikian, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik. Maka kita sebagai orang percaya, bagaimana cara kita melawan iblis? Jangan pernah diberi kesempatan kepada iblis. Sebab kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat daripada si pelaku, tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Ini adalah pesan Bang Napi dalam sebuah siaran di RCTI. Jangan pernah diberi kesempatan kepada iblis. Ketika Yudas memberikan kesempatan, ruang di hatinya untuk bermufakat dengan imam-imam, dengan kepala-kepala bait Allah, maka akhirnya terjadilah rencana kejahatan. Itulah untuk menyerahkan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saat Hawa memberi ruang bagi iblis di Taman Eden, dia memberi kesempatan bagi iblis untuk berdialog dengan dirinya, maka akhirnya ia jatuh ke dalam dosa. Sebab iblis adalah malaikat Tuhan yang memberontak. Dia tahu firman Tuhan. Sementara kita sebagai orang Kristen belum tentu menguasai banyak firman Tuhan. Kita juga melihat bagaimana Yusuf ketika ia dirayu oleh istri tuannya Potifar. Tetapi inilah kelebihan Yusuf.
Dia tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja. Tentu sebagai seorang pemuda, Yusuf juga adalah seorang pemuda yang memiliki hawa nafsu, dan ada kesempatan yang begitu luar biasa bisa ia kerjakan bersama istri Potifar. Tetapi dia tidak memberi ruang, dia menutup ruang bagi iblis, maka ia tidak jatuh ke dalam dosa perzinahan. Bapak ibu saudara, bagaimana ketika Daud, ketika ada satu kesempatan untuk berzina, maka ia merancang satu kejahatan. Ia mengambil istri panglima perangnya Uria. Dia menyuruh supaya Uria pergi ke medan pertempuran dan dia ditempatkan di barisan terdepan, sehingga akhirnya dia meninggal di medan pertempuran, dan istri panglima perangnya tersebut, itulah Bathsheba, diambil dan dijadikan sebagai istrinya. Bapak ibu saudara, jangan pernah menyetujui tawaran iblis. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Lawanlah dengan iman yang teguh, maka ia akan lari daripadamu. Bapak ibu saudara, demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini. Iblis akan selalu bekerja sampai dunia ini berakhir. Maka jangan pernah menyetujui dan memberi kesempatan bagi iblis untuk mengambil bagian dalam hidup kita. Dan selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka ia akan lari daripadamu. Selamat berperang melawan iblis yang ada di sekitar kita. Ingat bahwa iblis itu dapat menyamar seperti malaikat terang. Waspadalah, waspadalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.